Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua buat motovlogger Indonesia ataupun motovlogger dari luar dan juga motovlogger dari Kalimantan ya. Ketemu lagi. Nah, ayo kita reading bareng-bareng nih. Biar gua nggak sendirian, kita reading bareng-bareng. Nah, kali ini masih di Kota Berau. Kebetulan ini mau luncuran ke Bengalon ya, bukan Bengalon, ke Simpang Labanan ini dari kilo 5 start lanjutan yang dari Pulau Panjang ada di video sebelumnya. Nah, ini kita dari kilo 5 menuju ke Labanan Makmur, ke Simpang Labanan. Nah, kondisi jalannya kayak apa nanti kalian bisa lihat bareng-bareng. Nah, kebetulan gue ini pakai motor Versa ya 2018 dan pakai GoPro 8 buat ngerekamnya. Kemudian pakai helm KBC VR1. Nah, ini lumayan helm yang mungkin sudah bisa dibilang nggak laku di pasaran, tapi jujur kalau buat desain yang VR1 ini enak ya, nggak berat juga, enteng, busanya juga empuk, tebel. Nah, ini pakai GoPro 8 ya dengan memori SanDisk Extreme Pro 128 GB. Nah, kali ini jalanan habis diguyur hujan sebagian ya. Kebetulan ini sudah jam 4-an sore kita jalannya. Nah, ini kondisinya lumayan ramai di Kota Berau ya. Ini udah di pinggirannya, awas pelan-pelan. Nah, ini kita masih di daerah Rinding, ini masih dekat kilo 5. Nah, di depan sana itu masih kita ketemu sama tepian lagi, kemudian ada jalan menuju bandara juga ya, bandara Berau. Hati-hati karena jalannya ini agak licin dan jam-jam segini itu udah mulai banyak orang berangkat menuju ke daerah tambang kerjaan ya, tambang batubara. Nah, ini sebelah kanan kita ada Sungai Sanggam. Oh ya, perjalanan menuju Simpang Labanan mungkin sekitar 1 jam kurang sedikit lah ya, sekitar mungkin 30-an menit tergantung nanti kecepatan. Kalau jalannya rame nggak bisa laju, tapi kalau jalannya sepi ya nanti bisa sebagian kita masih bisa laju ya. Tapi hati-hati, safety gear tetap harus kalian pakai, terutama helm SNI, sepatu ya, karena kalau untuk kecepatan ya jadi lebih aman. Oh ya, aku masih pakai ban Street Enduro dari Swallow ya, yang terpasang di motor Versaku. Nah, motor Versa ini lumayan kalau untuk ya jujur termasuk motor Honda yang nggak klotok-klotok ya, walaupun apa ya, kepalanya ini udah mulai getar ya, pataknya udah mulai getar, tapi tak akui itu mungkin karena sering bongkar pasang ganti lampu kemarin, karena kebetulan kemarin pakai lampu Osram yang sering putus. Nah, ini udah ganti pakai Philips. Hati-hati ini perempatan lampu merah. Nah, kenapa lampu merah tadi aku lurus terus, karena memang untuk lampu merah boleh, untuk yang jalan lurus boleh maju terus ya, jadi nggak perlu stop. Jadi kita ikutin rambu-rambu lalu lintas saja. Nah, ini mobil tambang depan kita ya, hati-hati. Nah, pelan, agak sabar. Nah, ini jalannya 2 jalur ya. Nah, ini pindah ke 1 jalur, hati-hati ya.
apalagi kalau buat kalian yang baru pertama kali reading ke sini itu harus fokus, karena memang di sini orangnya motornya juga laju-laju ya. Walaupun kebanyakan mereka sih yang di video sebelumnya yang aku bilang bahwa mereka itu kebanyakan perantauan juga. Nah ini rata-rata yang lewat sini itu biasanya orang-orang tambang sama orang-orang supir travel ya. Nah ini karena jalan agak sepi dan masih agak datar, kita bisa tambah kecepatan agak laju nggak masalah, tapi yang penting tetap harus fokus, hati-hati. Terutama kalau motor di sini tuh utamakan klaksonnya kalian itu harus bunyi, karena kalau enggak itu ya resiko. Karena untuk ngelakson di depan itu nanti juga jalannya itu agak-agak naik turun, belok-belok ya. Itu penting banget buat klakson. Nah beberapa kali aku itu reading di sini dulu pernah pakai Satria Full juga ya. Cuman sekarang untuk motor Satria Full-nya sekarang jadi penghuni mes ya, nggak kemana-mana, jadi cuma dipanasin aja. Sebenarnya nggak bagus kalau cuma dipanasin aja, lebih baik dibawa jalan-jalan. Nah, ini jalannya mulai sepi, agak nanjak sedikit. Nah ini depan itu sudah mulai masuk kawasan tambang, hati-hati ya. Ini jalannya juga udah mulai belok-belok. Nah ini kamera aku pakai ditaruh di motor ya, pakai tong shift langsung diikat aja, karena kalau untuk bracket kurang berani ya kalau misalnya cuman pakai double tip, kecuali pakai baut. Cuman aku nggak suka merusak bodi motor, jadi mau nggak mau aku harus ngakalin pakai tong shift kemudian diikat. Nah kalian bisa lihat sendiri ya, gambarnya tetap stabil. Ini GoPro 8 ya, udah pakai stabilizer, udah ultra wide. Nah untuk kecerahan warnanya juga udah bagus untuk GoPro 8 ya. Nah dulu pakai kamera Kogan, sekarang kamera Kogannya udah pensiunkan dulu, masukin kardus. Nah di sini hati-hati kalian, jangan sembarangan kalau mau nyalip, hati-hati ya, benar-benar butuh perhitungan. Mungkin kalian kalau udah pernah di Kalimantan udah nggak asing lah dengan kelok-kelokan jalannya di Kalimantan, apalagi Kalimantan Timur. Memang jalannya rata-rata kelokan karena dulunya biasanya bekas logging kayu ya. Nah ini kanan kiri ini ex tambang, sudah bekas galian tambang batu bara, hati-hati. Ini jalannya juga habis kena hujan juga yang di sini, cuman udah mulai kering, tinggal sedikit aja. Nah kalau Labanan Makmur itu masih kecamatan, cuman sudah mulai rame, dan di situ sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada apa ya, sentral bisnisnya itu nggak ada, karena di situ cuman dari tambang batu bara sama dari bulking CPO untuk pusat perekonomiannya ya. Walaupun ada beberapa ya untuk pedagang-pedagang ya, karena memang di situ rata-rata kan pendatang, jadi kotanya itu nggak besar. Nah kita mudah-mudahan sih lancar menuju ke sana ya. Ya beginilah kalau suasana di Kalimantan. Nah ini tempat parkir buat karyawan. Tadi yang samping kanan itu yang banyak mobilnya itu tempat parkir karyawan tambang. Nah ini mulai ramai, dulu padahal ini kanan kiri itu hutan ya, sekarang sudah lubang bekas galian. Nah, beberapa sudah ada warung. Nah buat kalian kalau misalnya kesini ini, kalau ke Labanan mungkin cukup lah untuk 2 liter, 1,5 liter
itu cukup ya. Kalau ngukur jaraknya nggak pernah ngukur, cuman kurang lebihnya sekitar 30 sampai 1 jam tergantung kecepatan kalau dari Kota Brau. Nah ini jalan agak basah, agak nanjak dikit, mulai nanjak. Tapi alhamdulillah pakai motor Versa ini kalau untuk sendirian ini masih enak ya. Untuk jalan naik pun alhamdulillah motor 2018 ini masih yang versi headlampnya kotak ya, belum yang bulat. Kalau aku memang lebih suka yang kotak. Kalau orang-orang juga katanya sih lebih kuat yang kotak ya, yang 2008 ke bawah daripada yang 2008 ke atas ini. Katanya motornya lebih ringkih, walaupun misalnya desainnya agak facelift penyegaran, tapi bilang-bilang orang lebih ringkih. Nah ini salah satu motor yang termasuk bisa dibilang irit ya, irit banget. Reviewnya juga udah pernah gua review ya, agak pelan. Ini depan jalan Simpang Tabang. Biasanya kalau misalnya ada truk batubara yang mau lewat, biasanya kita di stop dulu ya. Nah ini jalannya belok-belok kayak gini, jadi kalian harus hati-hati. Ini nanti sampai di Simpang Labanan Makmur itu jalannya kayak gini, belok-belok naik turun. Cuman kalau ini naik turunnya nggak terlalu ekstrem. Nanti kalau yang di depan sana itu yang sudah mulai dekat dengan simpang itu udah mulai ekstrim. Dan di depan juga masih ada beberapa persimpangan tambang batubara ya, jalan batubara. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya jalan-jalan ke sini. Nah terutama kalau misalnya baru pertama kali ya. Nah kalau misalnya kalian dari Balikpapan, dari Bengalon atau dari Wahau via darat mau ke Pulau Derawan, pasti lewat sini ya, karena Pulau Derawan itu masuknya di Kabupaten Berau, jadi lewat sini. Dan kalian bisa pilih dermaga Kota Berau ataupun dermaga Tanjung Batu untuk penyeberangannya. Dan kalian dijamin gak akan nyesel kalau kalian misalnya jalan-jalan traveling ke Pulau Derawan, asli gak nyesel. Dan di sana juga udah tersedia resort ataupun penginapan yang murah. Wah, lumayan capek juga ya ngomel. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya aku lebih suka berbagi informasi buat kalian. Nah, karena daripada gue bikin konten-konten yang drama, nggak mendidik, apalagi banyak motovlogger yang eksploitasi tentang perempuan, melecehkan perempuan, itu gue nggak suka. Karena apa ya, bukan caranya cari duit, bukan kayak gitulah. Apalagi misalnya dengan drama perkelahian, drama dedek gemes atau apa, janganlah kayak gitu. Kita jadilah konten kreator itu yang informatif, yang setidaknya memberikan kesan yang positif, jangan yang negatif ya. Karena kita motovlogger itu kita berada di jalanan ya. Jadi kalau misalnya kalian di jalanan kelakuannya jelek, terus terlalu dramatisir kayak motovlog yang aduh kontennya jelek, berkelahi apa, di jalanan siapa sih kalau misalnya kita kecelakaan, siapa kalau yang mau nolong? Keluarga kita. Enggak, kita itu di jalanan misalnya kayak motovlogger, kita reading sendiri itu ya orang yang menemukan kita di jalan ya, orang lain, orang yang nggak kenal, orang yang belum tentu kenal sama kita, itu yang akan menolong kita. Jadi jangan kalian bikin konten-konten yang sifatnya jelek ya, apalagi pakai konten-konten dedek gemes,
perempuan loh. Seandainya itu adik kita, keluarga kita, saudara kita dilecehkan kayak gitu, kalian terima nggak kan? Walaupun misalnya itu cuma drama pakai skenario, tapi janganlah kayak gitu ya, karena nggak bagus buat dicontoh ya. Lebih baik kita kasih edukasi, informasi di dalam perjalanan atau apa yang kita lewatin, jadi itu bisa jadi buat pelajaran orang lain ketika lewat daerah situ, ataupun jadi mengenang orang lain ketika lewat suatu tempat di situ, mungkin dulunya pernah berada di situ, jadi kita tahu kondisinya, memberikan informatif yang terkini. Itulah sebenarnya tujuannya motovlogger ya. Jadi kalau tujuan kalian bikin konten motovlog terus bikin drama ini itu yang konotasinya jelek, jujur gue nggak respect ya, dan gue juga nggak akan follow atau subscribe, karena jangankan subscribe, nonton aja gue males. Bukan gue masalah sombong, kontenku ini bagus, enggak, konten gue jelek ya, konten gue jelek, dan konten gue juga masih belajar konten ya, cuman gue sebisa mungkin memberikan isi konten yang informatif buat kalian ya. Oke, lanjut lagi, bentar lagi kita mau sampai ya, mungkin 5 menit lagi kayaknya, nanti tergantung kondisi jalan kecepatan, karena kalau di sini gue udah nggak terlalu berani laju-laju ya, karena memang agak gimana ya, agak ramai biasanya. Nah ini itu ngebut banget. Biasanya itu pekerja tambang yang udah mau masuk jam kerja ya, karena ini memang udah sore, biasanya mereka itu kan jam 5 gitu, mereka ganti shift. Nah, tadi kita kan start udah jam 4, berarti kan memang sudah nyampe di depan simpangan tambang lagi. Nah di depan itu masih ada lagi ya. Nah ini motornya juga laju-laju, mereka hati-hati. Ini jalannya memang agak sempit, sudah agak sempit, nggak kayak tadi sebelumnya itu masih lebar. Nah enaknya kalau misalnya di daerah Kalimantan itu belum terlalu polisi suara klakson ya, beda kalau misalnya kita reading di Jawa, dikit-dikit tatit. Nah kalau di sini tuh masih bisa dibilang masih jalanan masih senggang ya, walaupun misal banyak jalanan yang jelek, lubang, tapi ya nggak terlalu bising di jalanan. Cuman di sini musuhnya ya truk-truk ekspedisi, truk-truk hauling, timbunan, truk alat berat ya, mobil travel. Ya paling banyak sih kendaraan bermotor, sepeda ya, sepeda roda 2. Rencana gue sih memang mau ke arah Muara Wahau ya, atau arah Balikpapan. Nah, cuman ini gue kasih video informatif yang sampai di Labanan ya, simpang Labanan. Ini jalannya naik turun ya. Dan kalau misalnya ini karena jalannya naik turunnya lurus dan landai, itu kadang bikin kita terlena, jadi harus hati-hati. Apalagi sepi ya. Makanya gue nggak suka kalau misalnya perjalanan itu makan sampai kenyang, itu gue nggak suka karena takutnya ngantuk. Dan biasanya di video-video sebelumnya juga gue ingetin kalian, gue bahas masalah ini ya, karena memang kalau di Kalimantan itu kalau sampai ngantuk dikit aja, lengah, itu bahaya. Apalagi kalau misalnya kita berada di
melewati hutan kelai atau hutan labanan ya. Nah, kayak video sebelumnya ada yang kita lewat hutan kelai atau hutan labanan ya. Di situ kalian bisa lihat tikungannya kayak apa, sadis. Nah, bentar lagi kita udah nyampe simpang Labanan Makmur. Nah, ini masih lewat simpang tambang, hati-hati. Nah, di depan kita lama lagi ya, udah nyampe simpang Labanan. Nah, buat kalian yang suka video-videoku, ada beberapa video tentang tutorial juga informatif, yang jelas video-video yang informatif, boleh kalian subscribe ya. Mudah-mudahan gue lebih semangat lagi buat bikin konten. Dan salam kenal buat kalian yang baru berkunjung. Salam kenal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya. Oke, bye bye.